Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Yunita. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025. NIM PPG saya 2024611052. LPTK IAIN Lok Sumawe. Saya akan melaksanakan video UKIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Sebelum belajar dimulai, saya absen dulu kehadiran. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Dari Bu. Oke, siapa lagi? Nasrul. Nasrul, terus? Bintang, ya. Ya. Suman. Oh ya, Suman. Rahman. Oke, Ismail. kita berdoa dulu. Ayo, bikin doa. Awalu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku suka dan rela bawaanku bisa agamaku Muhammad nabiku dan rasulnya. Wahai Allah, berilah aku ilmu serta kefahaman yang mudah. Membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang kita pada kali ini kita akan belajar tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal. Kira-kira kalian tahu nggak atau pernah melihat makanan yang tidak halal yang dijual bebas? Atau bagaimana menurut kalian? Kalian harus bisa mengenali makanan dan minuman halal. Pernah nggak melihat? Pernah. Di mana?
Di warung-warung Bu. Ya. Ya, oke. Sekarang kita bahas tentang apa itu makanan halal. Makanan halal itu apa? Makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam yang layak kita konsumsi. Ya. Kalau di dalam nas Al-Quran dan hadis mengatakan haram, berarti ya haram. Kecuali itu, kalau tidak ada di dalam nas Al-Quran mengatakan halal, berarti haram. Oke, sebagaimana di sini ya ada dalil yang mengatakan halal. Ya. Ini coba dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kalau kita lihat bahwa Allah menciptakan apa yang ada di bumi itu adalah halal. Sebagaimana kalian bisa lihat makanan halal, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, ya halal ya. Kecuali buah-buahan itu semuanya halal, kecuali di dalam Al-Quran yang mengatakan haram, yang nggak boleh maksudnya untuk dikonsumsi. Oke, sampai sini paham? Bisa kalian lihat lagi firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 88. Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagaimana rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman. Oke, jelas di sini. Berarti makanan yang halal itu yang kita konsumsi. Oke, dari ayat tersebut seorang muslim harus mengkonsumsi makanan dan minuman dengan syarat, yaitu ada 2 syarat. Yang pertama halal dan thayyib atau baik. Ya, halal yang bagaimana? Halal artinya yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Ya, halal karena di sini ada 3 syarat atau kriteria halal. Yang pertama dari zatnya, yang kedua dari perolehannya, yang ketiga dari cara pengelolaannya. Oke, lanjut. Oke, yang pertama karena halal berdasarkan zatnya. Jadi yang dihukumi halal berarti halal dari barang tersebut. Misalnya apa? Nasi halal ya? Ya. Iya. Contohnya apa di sini? Ya, makanya di sini nggak ada, saya jelaskan. Oke? Daging sapi, daging kerbau, daging kambing itu halal ya? Ya. Halal berdasarkan zatnya. Oke, yang kedua halal karena cara perolehannya. Tadi ayam itu halal, tapi perolehannya dengan cara mencuri, merampok, termasuk korupsi juga ya. Itu nggak boleh, tidak halal. Jadi makanannya tadi yang ayamnya yang halal, tapi karena perolehannya dengan cara mencuri, jadi haram untuk dikonsumsi. Barang tadi menjadi barang halal tapi menjadi haram. Oke, paham? Itu berarti cara perolehannya. Yang ketiga, kriteria yang ketiga itu harus halal karena pengelolaannya. Daging sapi tadi halal, daging kerbau halal. Tapi kalau memasaknya dicampur dengan minyak babi, makanan itu menjadi halal apa haram? Haram karena tercampur oleh
barang haram. Ingat. Ingat apa tadi? Daging babi ya. Karena jelas di situ daging babi itu haram, maaf. Oh, berarti tidak ngantor kalian karena masih guyon-guyon itu sudah salah. Oke. Berarti apa? Halal di sini ada 3 kriteria. Paham nggak? Ada yang pertama, halal karena statusnya. Kedua, halal karena ya. Ketiga, oke, siapa lagi ya? Oke, yang selanjutnya yaitu syarat yang kedua, thayyib atau baik. Baik di sini adalah baik untuk dikonsumsi karena mengandung kita. Itu tadi apa? Syarat yang kedua, thayyib atau baik. Baik di sini adalah yang bermanfaat untuk tubuh kita, banyak nutrisi, bergizi, ya enggak? Ya. Untuk manfaat untuk kesehatan tubuh. Jadi bukan hanya kenyang, tapi tidak sehat. Ya, jangan hanya kenyang, yang penting kenyang. Tidak usah melihat itu baik untuk tubuh kita atau apa ya. Jadi perhatikan itu juga. Di sini halal dan thayyib, halal dan thayyibah. Halal juga baik. Biar untuk menjaga kesehatan tubuh kita biar tetap sehat dan fit. Oke? Paham di sini? Ya. Nah, ini coba perhatikan. Ada jenis makanan dan minuman halal. Yang pertama, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah. Ya. Halal itu ya semuanya yang tidak diharamkan Allah berarti halal. Yang kedua, semua makanan yang baik, yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Paham maksudnya? Kalau misalnya kamu melihat air, gelas, teh, kecemplungan cicak, itu kamu jijik nggak? Jijik. Berarti tidak usah diminum, oke? Karena menjijikan. Oke, yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mandorot, yang tidak memberikan manfaat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, ya. Kamu juga bisa tahu kan mana itu yang patut kita konsumsi dan mana yang tidak. Oke? Ya. Yang keempat, semua makanan yang tidak merusak akal, moral dan akidah. Ya, contohnya apa? Minuman keras. Ojo keras es batu ya. Kadang kalian bilang es keras, es batu bukan. Ini yang memabukkan, yang bisa merusak akal pikiran kita, kesehatan kita, ya. Ya, karena di sini ada, ya berarti ada makanan dan minuman yang halal, juga ada yang haram. Kira-kira yang haram apa? Kalau berdasarkan zatnya, haram itu ada 3. Karena daging babi. Terus yang kedua, darah. Yang ketiga, apa yuk? Daging babi, darah. 3 nih. Tadi yang memabukkan, khamr, minuman keras. Ya. Pertama tadi apa? Daging babi. Yang kedua, darah. Yang ketiga, alkohol atau khamr, minuman keras ya. Oke. Sekarang saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, daging babi. Daging babi itu sudah jelas haram. Coba dilihat dalam buku itu ada. Coba lihat yang berapa artinya, baca Mas. Iya, kamu aja bilang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Ya,
itu termasuk di dalamnya ada daging babi. Sudah jelas kan? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 173, daging babi itu haram hukumnya. Paham ya? Terus yang kedua ada darah. Darah di sini selain api sama limfa boleh, tapi darah yang di sini bukan darah yang menempel pada daging. Misalnya kan ayam tuh ada darahnya, bukan itu, tapi darah yang mengalir. Misalnya kita menyembelih apa itu ayam, terus darahnya dikumpulkan di baskom, itu nanti darahnya dikelola menjadi makanan, itu yang haram. Kalau istilah sekarang apa? Dide, ya itu ya, nggak boleh untuk dimakan. Yuk. Oke, jadi yang ketiga tadi apa? Khamar, minuman keras, itu bisa memabukkan, bisa menghilangkan akal yang mau sehat jadi tidak sehat, ya, karena terlalu banyak minuman khamar maka bisa merusak akal kita, tidak bisa untuk belajar dengan baik, pikirannya melayang kemana-mana, ya, makanya tidak boleh karena itu merusak kesehatan kita. Karena tubuh kita harus dijaga supaya sehat. Oke, paham? Karena apa? Minuman yang enak-enak juga masih banyak yang halalan thayyibah. Oke? Tanya apa mana air putih yang bagus. Oke ya? Itu adalah 3 hal yang haram atau makanan minuman yang tadi saya sudah jelaskan. Sekarang manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sudah mau mentaati perintahnya. Ya. Yang kedua, menumbuhkan akhlak yang baik. Maksudnya kita harus pintar-pintar selektif dalam memilih makanan yang halal. Ya. Biasanya di label-label di minimarket atau apa itu kadang menjajakan berbagai macam makanan. Kalian harus selektif, cari yang makanan halal. Paham ya? Yang ketiga, memberikan sumber tenaga atau makanan baik mengandung gizi yang baik, ya. Oke, jadi kalau kita makan yang baik, insya Allah tubuh kita juga akan baik, sehat. Oke? Yang keempat, terjaga kesehatan. Makanan bergizi menjadikan badan sehat, kuat. Terus, yang kelima, menjaga hati dan akal. Makanan halal berpengaruh terhadap akal dan pikiran kita. Yang keenam, rezeki yang diperoleh menjadi berkah. Makanan halal menjadi badan suci sehingga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir, ketenangan dalam menjalani hidup. Makanan halal menjadikan hidup tenang. Ya, karena kita mengkonsumsi barang halal, insya Allah pikirannya juga tenang. Beda dengan orang yang nanti kembali kepada akhlak kita. Kalau kita sering mengkonsumsi makanan haram, itu ya hawanun, jengkel, marah dan sebagainya. Oke? Paham? Paham anak-anak? Paham. Iya, semangat lah. Sudah jelas ya di sini ya? Oke, kira-kira apa yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak ada berarti Bu Citra akan memberi pertanyaan. Oke, sebelum kita kasih pertanyaan buat kalian untuk lebih semangat lagi, terus semangat ya. Kayaknya kok udah pada ngantuk ini. Senyumnya mana? Yuk. Oke. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak?
Siap, izin bertanya Bu. Oke, Apabila apa? saya melihat ayam mati ditabrak mobil itu boleh dimakan apa tidak dan apa hukumnya? Bagus pertanyaannya. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Saya Bu, Oke. saya ingin berusaha menjawab bahwa apabila ayam yang mati ketabrak mobil atau motor itu haram hukumnya untuk dimakan karena ayam yang sudah mati itu termasuk bangkai. Oke, bagus jawabannya. Ada yang mau nambahin barangkali? Karena itu tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, ya. Jadi makanan bangkai juga tidak boleh untuk dikonsumsi. Oke, itu ya. Sekarang coba mengelompok. Kalau tadi sudah bertanya, sekarang ibu yang bertanya. Coba dibuat kelompok. Ini kelompok 1. Oke ya. Saya bagi 3 kelompok. Boleh ini ya kursinya kayak diskusi. Ini nanti saya kasih ini. Mama, dibagi sini 2 enggak apa-apa. Kamu di sini. Ya. Ini buat sudah dibentuk kelompok? Oke, ini kelompok 1, 2, 3, 4. Coba perhatikan di sini. Ini dari materi yang sudah dipelajari, mana yang halal, mana yang haram, dan jelaskan alasannya masing-masing. Untuk kelompok 1 sana, coba cari keterangan yang halal, haram, halal, haram. Silakan. Bisa dikerjakan sekarang. Berdiskusi sama teman-temannya. Perhatikan gambar ini dan coba nanti kalian buat tabel seperti ini, ya. Untuk mengisinya pakai tabel seperti ini. Oke, jelas ya anak-anak? Ya, silakan berdiskusi. Kembali lagi kepada gambar. Apa yang kalian menemukan pada gambar ini? Bisa yang lainnya, bisa yang itu gambar apa-apa ya. Oke, yang lainnya bisa melihatkan gambar itu apa-apa yuk, yang boleh 1 aja. Kalau ini sudah selesai, silakan diperhatikan coba gambar apa itu, ada gambar apa, kasih alasannya. Kira-kira batu lihat gambar. Sudah selesai belum?
Oke, tak tunggu 5 menit lagi. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, kira-kira siapa dulu ya yang maju membacakan? Ngico. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Oke, silakan dari kelompok siapa dulu yang mau membacanya? Kira-kira siapa ya? Coba ini dulu. Oke, kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Bacakan sama-sama, berdiri. Cukup berdiri aja. Ya. Dari gambar tadi yang tergolong makan halal adalah sebagai berikut. 1. Pati adalah makanan baik karena mengandung karbohidrat untuk kesehatan tubuh. Bagus, terus. Susu adalah minuman yang mengandung banyak gizi dan dibutuhkan untuk tubuh. Ya, itu ya susu. Terus? 3. Kacang merupakan tumbuhan yang banyak mengandung nutrisi yang diperlukan untuk Ini kacang. memperbaiki sistem reproduksi. Oke. 4. Madu Madu. merupakan minuman terbaik yang dianjurkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Oke. 5. Buah banyak mengandung vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Ya. Oke, sudah Oke, cukup? sudah cukup. Oke. Ada yang mau nambahin? Barangkali dari teman-teman atau kelompok lain? Ada nggak yang mau nambahin? Yang sini mas. Ya sekarang coba kelompok lain untuk membacakan. Tadi yang mana ya? Coba yang kedua kelompok mana kira-kira? Kelompok lagi? Iya. Yuk. Siapa yang kira-kira? Yaudah saya tunjuk aja kelompok sini. Oke. Nggak ada yang ngaco. Ya silakan Mbak. Dari gambar tadi yang termasuk makanan haram adalah sebagai berikut. 1. Babi merupakan hewan yang sudah jelas disebutkan langsung di dalam Al-Quran keharamannya. 2. Minyak babi, meskipun minyak, namun karena didapatkan dari hewan yang haram, hukumnya tetap haram. Ya. 3. Arak akan mengakibatkan akal dan pikiran menjadi tidak sadar diri. Oke, bagus. Terus kira-kira apa ya? Harimau haram karena berkuku tajam dan memakan hewan lainnya. Oke. Terus 5. Obat psikotropika, obat-obatan yang disalahgunakan akan berakibat buruk baik terhadap jasmani maupun rohani. ya udah cukup. Ya kira-kira ada lagi nggak yang mungkin yang teman-teman belum paham atau ada semuanya itu ya semua itu jawab enggak? Oke. Kira-kira ada nggak yang selain di gambar itu belum dijawab kalian? Ada ya? Apa kira-kira? Ayo. Ya. Ya? Apa jawabnya kira-kira yang mau jawab? Ada nggak yang mau? Misalnya Bu mau menjawab itu ada yang belum masuk ditulis. Saya Bu, Ya, silakan Mas. kata hukumnya haram karena itu di dua alam. Oke. Dan demikian pembelajaran kali ini. Coba saya nih kira-kira kembali semua coba hadapnya sini. Lupa. Ya, kembali semua. Ayo Mas, kita kembali seperti semula. Adakah makanan yang halal namun dihukumi haram? Jika ada, coba jelaskan. Siapa yang mau coba menjawab? Halo?
Siapa? Coba ya, adakah makanan yang halal namun dihukumi haram? Ada Bu. Oke, siapa? Ayam dihukumi halal, tetapi kalau ayamnya hasil mencuri itu dihukumi haram, tidak boleh dimakan. Oke, selamat. Adakah makanan yang haram namun dihukumi halal? Ada Bu. Oke, siapa Mas Ones? Ular. Ular karena apa? Karena dalam keadaan darurat. Ya. Karena semua makanan yang haram bisa dimakan dalam keadaan darurat atau terpaksa. Misalnya kita di hutan belantara tidak ada makanan apapun, akhirnya apa? Daun-daun atau makanan sing ular atau apa kita makan, itu dalam keadaan darurat yang tadinya haram namun dihukumi halal. Oke, Pra. Kali ini kalian bisa memahami ketentuan makanan halal dan haram, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus bisa meneliti betul-betul, karena itu sebagai apa ya, buat makanan atau konsumsi yang kalian makan. Bisa di sini menunjukkan sikap kehati-hatian kalian dalam memilih makanan. Oke? Ya, semoga bermanfaat. Dan pertemuan kali ini kita tutup dengan menjaga makanan halal adalah bagian dari menjaga diri dan iman. Mari kita tutup dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah.